Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikra Suryani, NIM 22022235. Saya akan menjelaskan beberapa materi tentang kemuhammadiyaan. Materi pertama yaitu kemuhammadiyaan, pemurnian dan perbaharuan di dunia Islam, Muhammadiyah. Penjelasan pertama yaitu kemajuan peradaban Islam dalam berbagai bidang sumber ajaran Islam. Kebangkitan Islam selalu dinanti di seluruh belahan dunia. Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia menjadi salah satu titik harapan itu. Terlebih konsentrasi gagasan dan gerakan Islaman kosmopolitan yang cocok dengan kebudayaan masyarakat global yang berkembang utara. Masyarakat dunia pun memiliki minat besar terhadap Islam. Di belahan Samrud, Khatulistiwa itu dianggap dapat meredakan ketegangan sebagai akibat perang peradaban. Namun demikian, optimisme dan nafrat itu jangan lebih dahulu dibesar-besarkan tanpa disertai upaya introspeksi umat Islam di Indonesia. Penjelasan kedua yaitu sebab-sebab kemundurannya. Yang pertama, penyalahgunaan dan perebutan kekuasaan. Yang kedua, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Ketiga, perampasan hak orang lain. Keempat, kerja secara paksa. Kelima, korupsi. Enam, berkurangnya nilai moral. Tujuh, munculnya aliran sesat menjauhkan dari agama. Dan yang terakhir, ketidakadilan. Penjelasan ketiga, perlunya pemurnian dan perbaharuan. Perbaharuan Islam adalah gerakan dan pikiran untuk menyesuaikan paham-paham agama Islam dengan berkembang baru yang muncul akibat pengetahuan dan teknologi modern. Adanya sifat jumud yang membuat umat Islam berhenti untuk berpikir serta untuk berusaha adalah jumud atau satnan. Selama umat Islam masih memiliki sifat jumud dan berhenti untuk berpikir atau beristijad, maka tidak akan mengalami perkembangan dan kemajuan. Kemajuan hanya akan bisa dicapai selama pengkajian terhadap suatu ilmu pengetahuan terus dilakukan saat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan terakhir yaitu tokoh-tokoh perbaharuan dalam dunia Islam. Upaya pembaharuan dipelopori antara lain oleh Muhammad Ali Fasya, Rifia Badi Atiwa, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abdu, dan Muhammad Rashid Ridhan dengan masing-masing pemikir tentang pendidikan. Materi kedua yaitu dakwah Islam di Nusantara dan asal-usul Muhammadiyah. Penjelasan pertama yaitu teori masuknya Islam di Nusantara. Menurut Syumardi Asra dalam Hermayati 2014 bahwa sejauh yang berkaitan dengan adanya berbagai sudut pandang di antara para ahli tentang masuknya Islam ke Nusantara. Divergensi ini menurut Sumardi Asra berpusat pada tiga persoalan utama: perkembangan Islam di akar Nusantara, pembawa dan dai Islam, serta waktu kedatangan Islam pertama kali di Nusantara. Sedangkan teorinya yaitu teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia, teori Cina, dan teori Martin. Penjelasan kedua yaitu proses perkembangan Islam di Nusantara. Agama Islam masuk dan berkembang di Nusantara secara damai. Islam masuk di Indonesia melalui berbagai cara yaitu perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, budaya, dan dakwah. Penjelasan ketiga itu corak Islam di Nusantara. Yang pertama, masa kesultanan. Di daerah-daerah yang sedikit sekali disentuh oleh kebudayaan Hindu-Buddha seperti daerah-daerah Aceh di Minangkabau, di Sumatera, dan Banten di Jawa. Agama Islam secara mendalam mempengaruhi kehidupan agama, sosial, dan politik penganut-penganutnya sehingga daerah-daerah tersebut agama Islam itu dapat menunjukkan diri dalam bentuk yang lebih murni. Kedua, masa penjajahan. Di tengah-tengah proses transformasi sosial yang relatif damai itu, datanglah pedagang-pedagang baru yaitu Portugis, kemudian Spanyol, disusul oleh Belanda dan Inggris. Tujuannya adalah menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia sepanjang pesisir kepulauan Nusantara ini. Ketiga, gerakan dan organisasi Islam. Akibat dari resep politik Islam, Sok Horganjin itu menjelang permulaan abad 20 umat Islam Indonesia yang jumlahnya semakin bertambah menghadapi tiga tayangan pemerintahan Belanda yaitu politik Division et Impere, politik pelindasan dengan kekerasan, dan politik menjinakkan melalui asosiasi. Penjelasan terakhir yaitu kedatangan dan penjajahan bangsa Barat di Indonesia. Mulai abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjajahan di Sumatera. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjajahan serta penjajahan pada Indonesia dimulai dari bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di
di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya adalah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku di tahun 1521. Lalu disusul oleh bangsa Inggris serta Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat pada pelabuhan Banten tahun 1596. Faktor penyebab kedatangan bangsa Eropa datang ke timur adalah: 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang geografi dan navigasi. Kedua, kisah perjalanan Napoleon dalam bukunya Imograt Mudia atau Cinta Dunia dan 1 Milon atau Sejuta Keajaiban. Ketiga, jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453 yang menghentikan perdagangan Asia Eropa. 4. Mewujudkan Gold, Glory, dan Gospel. Dan yang terakhir, politik merkantilisme. Materi ketiga yaitu matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Penjelasan pertama, cita-cita ke Muhammadiyah. Matan dan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah adalah sebuah teks dan keputusan resmi persyarikatan yang disetujui dan disidang takwin. Berisi tentang matan dan teks keyakinan cita-cita persyarikatan. Matan dan keyakinan cita-cita hidup masyarakat Muhammadiyah pada dasarnya merupakan rumusan ideologi Muhammadiyah yang menggambarkan tentang hakikat Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah adalah sistem pahami atau ideologi Muhammadiyah dalam memperjuangkan gerakan untuk mencapai tujuan, atau dengan kata lain, substansi ideologis yang mengandung paham agama yang mendasar. Penjelasan kedua yaitu Islam dalam keyakinan Muhammadiyah. Ketika Hayat Ahmad Dahlan sudah mempunyai pengertian bahwa ternyata agama adalah sebagaimana yang kemudian dipahaminya, lalu timbul pemikiran bahwa kalau begitu maka dengan melaksanakan agama Islam sebagaimana yang dipahaminya itu, umat Islam di Indonesia bahkan nanti di seluruh dunia harus diberi pengertian terlebih dahulu tentang apa Islam yang sebenarnya. Kalau sudah paham, lalu bagaimana melaksanakan Islam yang sebenarnya? Untuk mengajarkan Islam yang sebenarnya, kemudian membimbing dan memimpin pelaksanaan Islam yang sebenarnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan merasa tidak mampu untuk melakukannya sendiri. Beliau lantas mencari orang-orang sahabat-sahabatnya yang sepaham. Penjelasan ketiga yaitu pemikiran dan gerakan Muhammadiyah dalam bidang akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiya. 1. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber agama Al-Quran dan As-Sunnah. 2. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. 3. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Keempat, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran Islam menjadi bidang-bidang akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawi. Materi keempat yaitu kepribadian Muhammadiyah. Yang penjelasan pertama, hakikat Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah merupakan gerakan pemurnian atau haraka ushuliyah, gerakan perbaruan Hajrat Tajrid, gerakan dakwah atau haraka adawah. Muhammadiyah adalah organisasi persyarikatan yang merupakan gerakan Islam bercita-cita dan bekerja untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah di muka bumi. Penjelasan kedua yaitu dasar amal usaha Muhammadiyah. Pertama, hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. Yang kedua, hidup manusia bermasyarakat. Yang ketiga, mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dan keyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dan akhirat. Keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ikhlas kepada kemanusiaan. Yang terakhir, tiba kepada langkah dan perjuangan Nabi. Penjelasan ketiga yaitu pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Memiliki dasar prinsip tersebut di atas, maka apapun yang diusahakan dan bagaimana cara perjuangan Muhammadiyah untuk mencapai tujuan tunggalnya harus berpedoman, berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasulnya, bergerak membangun dari segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi Allah. Penjelasan terakhir, sifat Muhammadiyah. 1. Beramal dan berjuang untuk mendamaikan dan kesejahteraan. 2. Memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Ketiga, lapang dada, luas pandangan,
dan menegakkan teguh ajaran Islam bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Terakhir, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Materi kelima yaitu Mukadimah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah. Penjelasan pertama Mukadimah Anggaran Dasar. Pertama, hakikat Mukadimah Anggaran Dasar. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah pada hakikatnya merupakan ideologi Muhammadiyah yang memberikan gambaran tentang pandangan Muhammad mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini, cita-cita yang ingin mewujudkan, dan cara-cara yang dipergunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sebagai sebuah ideologi, Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah menjiwai segala gerak dan usaha Muhammadiyah dan proses penyusunan sistem kerjasama yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan. 2. Sejarah perumusan. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah disusun dan dirumuskan oleh Ki Bagas Di Kusumo sebagai hasil penyetoran dan penyampaian kembali terhadap pokok-pokok pikiran yang dijadikan dasar amal usaha dan perjuangan Kiai Ahmad Dahlan dengan menggunakan wadah persyarikatan Muhammadiyah. Ketiga, isi pokok Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Penyayang, segalanya puji bagi Allah yang menguasai seluruh alam, yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, yang memegang dan di pengadilan hari kemudian. Hanya kepada Engkau hamba menyembah dan kepada Engkau kami memohon bantuannya. Berikanlah petunjuk kepada hamba akan jalan yang lapang, jalan orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan dan terkai dan tidak sesat. Quraisy Al-Fatihah. Penjelasan kedua yaitu identitas dan asas Muhammadiyah. Identitas atau hakikat Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid. Bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah Islam, sedangkan maksud dan tujuan adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam hingga terwujud masyarakat yang sebenar-benarnya. Maka secara singkat identitas Muhammadiyah dapat diidentifikasikan sebagai gerakan Islam, dakwah, dan tajdid sebagai berikut. 1. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. 2. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. 3. Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Penjelasan ketiga, keanggotaan Muhammadiyah. Keanggotaan Muhammadiyah ini dapat dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah, yakni pada bab 4 pasal 8 keanggotaan. Anggota Muhammadiyah terdiri atas 1. Anggota biasa adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam. 2. Anggota luar biasa adalah orang Islam bukan negara Indonesia. 3. Anggota kehormatan adalah perkumpulan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena berkewibawaan dan keahlian bersedia membantu Muhammadiyah. Penjelasan terakhir, keorganisasian Muhammadiyah. Keorganisasian Muhammadiyah juga terdapat dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah yang terdapat pada bab 5 susunan dan penetapan organisasi. Dalam Anggaran Dasar diatur mengenai susunan dan penetapan organisasi yang terdiri dari 2 pasalnya, yakni pasal 9 susunan organisasi dan 10 penetapan organisasi. Materi ke-6 yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajdid dan tajdid. Penjelasan pertama, pengertian tajdid dan tajdid. Tajdid merupakan bahasa, maka berkisar pada kehidupan, kebangkitan, dan pengembalian. Makna-makna ini memberikan gambaran tentang 3 unsur yaitu keberadaan sesuatu, kemudian hancur atau hilang, kemudian dihidupkan dan dikembalikan. Sedangkan tajdid dalam bahasa Indonesia sebagai pemurnian. Istilah ini tidak sepopuler ketika menyebut istilah tajdid, sekalipun yang dimaksudkan adalah memurnikan hal-hal yang bersifat khusus. Penjelasan kedua, model tajdid dan tajdid Muhammadiyah. Pertama, model tajdid Muhammadiyah. Secara garis besar, prinsip dasar perbaruan Islam termasuk Muhammadiyah setidaknya terdapat 2 unsur yang saling berkaitan. Pertama, seruan terhadap spiritualisme Al-Quran dan As-Sunnah dengan menekankan otoritas mutlak tapak suci dengan menemukan substansi ajaran balik yang bersifat akidah maupun dengan penerapan prakisnya. Kedua, upaya intervensi ajaran-ajaran Islam yang sesuai dengan pemahaman-pemahaman baru seiring dengan tuntutan zaman yang kontemporer. Kedua, model tajdid Muhammadiyah. Dalam bidang kepercayaan dan ibadah, muatannya pada qofan dan ibadah. Qofan adalah kepercayaan tanpa pedoman yang sah dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Penjelasan ketiga, model gerakan keagamaan Muhammadiyah. Pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam. Ketiga, Muhammadiyah tajdid. Materi
Penjelasan keempat yaitu makna gerakan keagamaan Muhammadiyah. Berdasarkan model gerakan keagamaan Muhammadiyah, gerakan-gerakan tersebut memiliki makna seperti Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam, dan yang terakhir Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Penjelasan terakhir yaitu gerakan tajdid pada tahun 100 tahun kedua. Perkembangan gerakan Muhammadiyah saat ini secara fisik dan kuantitatif sudah menunjukkan peningkatan yang sangat pesat. Secara otoritas, struktur organisasi Muhammadiyah telah tersebar di hampir seluruh penjuru tanah air, bahkan belakangan mulai marak perkembangan dan mancanegara dalam bentuk pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah atau PCIM. Materi ketujuh yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Penjelasannya itu 1. Nilai-nilai dan ajaran sosial kemanusiaan Muhammadiyah atau teologi Al-Ma'un. Teologi dalam bahasa Yunani dikenal sebagai theos yang berarti Tuhan dan logia yang berarti kata-kata, ucapan, atau wacana. Jadi teologi adalah wacana yang berdasar nalar tentang agama, spiritualitas, dan Tuhan. Dengan demikian, teologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan Sang Pencipta. Teologi memampukan seseorang dalam memahami tradisi agamanya sendiri atau agama lain, melestarikan, memperbarui, hingga menerapkan sumber dari suatu tradisi dalam situasi dan kebutuhan yang terjadi pada masa kini, atau bisa juga dijadikan sebagai alasan yang lain. Surat Al-Ma'un termasuk ke dalam surat-surat pendek yang terdapat di dalam juz 30. Kata Al-Ma'un dalam bahasa Arab berarti bantuan, membantu, dengan membantu yang jelas, baik itu dengan alat maupun fasilitas, sehingga memudahkan tercapainya sesuatu yang diharapkan. Sementara Al-Ma'un juga bermakna 1. Zakat, harta benda, alat-alat rumah tangga, air, serta keperluan sehari-hari dan sebagainya. Penjelasan kedua yaitu gerakan peduli pada fakir miskin dan anak yatim. Tujuan dakwah Muhammadiyah ialah meningkatkan kualitas dan taraf hidup manusia. Segala amal usaha Muhammadiyah digerakkan dengan tujuan tersebut. Hal ini bukan tanpa alasan, namun semenjak pendirian Muhammadiyah, upaya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dilandasi dengan dasar ayat Al-Quran dan hadis mampu menggerakkan dinamika kehidupan masyarakat Islam di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Salah satu teologi Al-Ma'un, Kiai Haji Ahmad Dahlan secara otoritas menggerakkan usaha-usaha di bidang ekonomi dan mengangkat dan mengentaskan kemiskinan umat Islam. Salah satu gerakan peduli terhadap fakir miskin dan yatim piatu, salah satunya dengan melakukan zakat. Di dalam surat At-Taubah ayat 60 menjelaskan golongan yang wajib menerima zakat, terutama fakir miskin dan yatim piatu. Muhammadiyah dalam praktik sosial dengan pemihakan pada kaum tadafin, yaitu lemah atau tidak berdaya, duafa, miskin, dan anak yatim, yang mengilhami Muhammadiyah untuk mendirikan banyak lembaga seperti pendidikan, panti asuhan, dan rumah sakit atau tempat layanan sosial yang lainnya. Dan ketiga, bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah. 1. Bidang pendidikan. Pendidikan yang dirilis oleh Muhammadiyah merupakan pendidikan yang berterus pada dua hal, yakni perpaduan antara sistem sekolah umum dan madrasah atau pesantren. Kedua, bidang kesehatan. Sejak awal berdiri, Muhammadiyah meletakkan perhatian besar terhadap kesejahteraan masyarakat, terlebih masyarakat duafa. 3. Bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi memiliki tujuan guna membimbing dan mendampingi masyarakat ke arah perbaikan dan pengembangan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam untuk meningkatkan kualitas pengelolaan amal usaha Muhammadiyah. 4. Bidang kaderisasi. Di bidang kaderisasi, Muhammadiyah mencoba untuk terus mengembangkan sayapnya dengan berbagai macam cara yang harus ditempuh. Penjelasan terakhir, revitalitas Reksos Muhammadiyah. Revitalitas merupakan salah satu bentuk proses atau cara dan perbuatan dalam menghidupkan kembali hal yang sebelumnya terperdaya. Sebagai konsep, revitalisasi berarti menjadikan suatu atau perbuatan untuk menjadi vital. Beberapa langkah revitalisasi gerakan Muhammadiyah dalam menguatkan dan mengarahkan segenap potensi Muhammadiyah dalam menjalankan amanah muktamar dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut. 1. Memperluas peran Muhammadiyah dalam dinamika kehidupan bermasyarakat di daerah lokal, nasional, dan global dengan cara menjalankan fungsi dakwah dan tajdid serta pengembangan ukhuwah dengan kerjasama dengan semua pihak. 2. Mewujudkan kehidupan Islam sesuai dengan paham agama dalam Muhammadiyah dengan mengedepankan uswah hasanah. 3. Mengembangkan pemikiran Islam sesuai dengan prinsip tajdid dan istijad yang menjadi salah satu acuan dan pedoman Muhammadiyah. 4. Mengembangkan infrastruktur dan perbaikan sistem kepengelolaan organisasi yang mampu menjalankan fungsi-fungsi gerakan dan kian mengarah pada pencapaian tujuan Muhammadiyah. Yang terakhir,
mendinamisasi kepemimpinan perserikatan di berbagai tingkatan dalam lingkup wilayah daerah cabang dan ranting. Materi ke-8, Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Penjelasan pertama, faktor yang melatar belakangi gerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan. Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan Islam yang melopori pendidikan Islam modern. Salah satu latar belakang berdirinya Muhammadiyah menurut Mukti Ali ialah ketidakefektifan lembaga pendidikan agama pada waktu penjajahan Belanda, sehingga Muhammadiyah mempelopori perbaharuan dan jalan melakukan reformasi ajaran dan pendidikan Islam saat kolonial Belanda menjajah bumi Nusantara. Pendidikan Islam telah tersebar luas dalam wujud pondok pesantren, di mana Islam mengajarkan musola langgar masjid. Sistem pendidikan teks semata, sehingga tidak merangsang santri untuk berdiskusi. Cabang ilmu agama yang diajarkan hanya sebatas hadis dan tahala hadis, fikih dan usul fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf dan ilmu matai, ilmu bahasa Arab. Ini diperkenalkan pendidikan Islam sehingga mewujud. Ini berlangsung hingga awal abad ke-20 dalam sekolah Belanda. Para murid tidak diperkenalkan pendidikan agama Islam sehingga mewujudkan cara pikir dan tingkat laku banyak yang menyimpan dari ajaran Islam. Melihat kenyataan ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan beserta para tokoh bertekad untuk memperkenalkan pendidikan bagi umat Islam. Penjelasan kedua, cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Cita-cita pendidikan yang digagas oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah lahirnya manusia baru yang mampu tampil sebagai ulama intelek atau intelek ulama, yaitu seorang muslim yang memiliki keteguhan imam dan ilmu yang luas, kuat jasmani dan rohani. Dalam langkah mengintegrasikan kedua sistem pendidikan tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan dua tindakan sekaligus: memberi pelajaran agama di sekolah-sekolah Belanda yang sekuler dan mendirikan sekolah-sekolah sendiri di mana agama dan pengetahuan umum bersama-sama diajarkan. Kedua tindakan itu sekarang sudah menjadi fenomena umum. Yang pertama sudah diakomodir negara dan yang kedua sudah banyak dilakukan oleh yayasan pendidikan Islam yang lain. Dalam konteks pencarian pendidikan interaksi yang mampu memproduksi ulama intelek profesional, gagasan Abdul Mukti Ali menarik simak. Menurutnya, sistem pendidikan dan pengajaran agama Islam di Indonesia ini yang paling baik adalah sistem pendidikan yang mengikuti sistem pondok pesantren, karena di dalamnya dirasapi dengan suasana keagamaan, sedangkan sistem pengajaran mengikuti sistem madrasah sekolah. Jelasnya, madrasah sekolah dalam pondok pesantren adalah bentuk sistem pengajaran dan pendidikan agama Islam yang terbaik. Penjelasan ketiga itu bentuk-bentuk dan model pendidikan Muhammadiyah. Muhammadiyah konsisten untuk mencetak elit muslim terdidik lewat jalur pendidikan. Ada beberapa tipe pendidikan masyarakat Muhammadiyah. 1. Tipe muallimin muallimat Yogyakarta atau pondok pesantren. Kedua, tipe madrasah dapek ibtidiyah, tahsyiyah dan aliyah. Ketiga, tipe sekolah Diknas, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, Universitas, FT, Politeknik, Akademik. Dan yang terakhir, madrasah diniyah dan lain-lain. Penjelasan keempat, pemikiran dan praksis pendidikan Muhammadiyah. Hampir seluruh pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan berangkat dan dari keprihatinannya terhadap situasi dan kondisi global umat Islam waktu itu yang tenggelam dalam kejumutan atau stagnasi, kebodohan, serta keterbelakangan. Kondisi ini semakin dipengaruhi dengan pihak politik kolonial Belanda yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Pemikiran atau ide-ide Kiai Haji Ahmad Dahlan tertuang dalam gerakan Muhammadiyah yang ia dirikan pada 18 November 1912. Organisasi ini mempunyai karakter sebagai gerakan sosial keagamaan. Titik terang perjuangan mula-mula adalah pemurnian ajaran Islam dalam bidang pendidikan. Muhammadiyah mempunyai pengaruh yang berakar dalam upaya pemberantasan bidyah, khurafat, dan takayul. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, strategis untuk menyelamatkan umat Islam adalah pola berpikir yang statis menuju pemikiran yang dinamis adalah melalui pendidikan. Penjelasan terakhir yaitu tantangan dan refleksi pendidikan Muhammadiyah. Pertama, tantangan pendidikan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Muhammadiyah dituntut untuk berkomunikasi pesan dakwahnya dengan mengamankan kehasanan pengetahuan melalui jalur pendidikan. Tantangan yang dihadapi Muhammadiyah dalam bidang pendidikan yaitu masalah kualitas pendidikan, permasalahan profesional guru. Ketiga, masalah kebudayaan atau akulturasi. Keempat, permasalahan strategi pembelajaran, dan yang terakhir, masalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak negatif di era globalisasi adalah krisis kepribadian. Di era globalisasi sekarang ini, bangsa Indonesia sedang mengalami sebuah perubahan yang besar
Di segala sektor ini dibuktikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat. Dengan kemajuan teknologi dan informasi seperti televisi, komputer, internet, dan media cetak dan elektronik mengakibatkan bangsa Indonesia dapat dengan mudah mengakses informasi dengan baik dalam negeri maupun di luar negeri. Kedua, revitalisasi pendidikan Muhammadiyah. Sutrisno 2008 menjelaskan bahwa dampak berkembangnya ekonomi keilmuan telah melahirkan sistem Islam yang mandul dan tidak berdaya. Pendidikan Muhammadiyah selalu merespon perkembangan zaman. Kesadaran akan keringnya Islamic value atau kotomi ilmu dalam pendidikan menjadi setoran Muhammadiyah. Banyaknya amal usaha dalam bidang pendidikan menuntut pembaruan pendidikan Muhammadiyah yang lebih objektif dalam arti mampu menyatu dalam kehidupan sosial masyarakat. Muhammad Ali 2010 menjelaskan jika pada tahun 1990-an madrasah mengalami modernisasi, pada tahun tersebut sekolah mengalami gejala spiritualisasi. Modelisasi bersifat top-down. Sebaliknya, spiritualisasi sekolah bersifat bottom-up. Spiritualisasi sekolah dipelopori pendidikan Muhammadiyah yang merupakan sistem perbaharuan dalam pendidikan. Materi ke-9, Muhammadiyah dan pemberdayaan Islam. Penjelasan pertama, cara Kiai Ahmad Dahlan memperdayakan perempuan. Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang berkemajuan yang ketika penggunaan bangku masih dianggap warisan Belanda yang notabene disebut kafir oleh ulama pada masa itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan membuat terobosan dengan pemakaian bangku di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Ketika khutbah Jumat masih menggunakan bahasa Arab, Muhammadiyah berani mengajukan penggunaan bahasa Indonesia dan tidak jarang menggunakan bahasa setempat agar isi khutbah tersebut bisa dipahami oleh masyarakat. Kiai Haji Ahmad Dahlan dikenal sebagai kiai yang modern dan cenderung melawan arus pada zamannya yang banyak mengkritik pemahaman masyarakat tentang Islam pada masa itu. Islam sering dituduh telah memberi legitimasi terhadap penyempitan para perempuan hingga kekerasan terhadap perempuan. Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang cukup mapan menetapkan perempuan setara dengan laki-laki. Ahmad Dahlan dibantu Nyai Walidah menggerakkan perempuan untuk memperoleh ilmu, melakukan aksi sosial di luar rumah yang disebut dengan radikal dan revolusioner saat itu. Kaum perempuan didorong meningkatkan kecerdasan melalui pendidikan informal dan non-formal, seperti pengajian dan kursus-kursus, serta didirikannya organisasi Aisyah. Penjelasan kedua, kesetaraan gender dalam Muhammadiyah. Sebagai organisasi perempuan yang bergerak dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan, Aisyah diharapkan mampu menunjukkan komitmen dan keperannya untuk memajukan kehidupan masyarakat, terutama dalam pengetasan masyarakat miskin dan tenaga kerja dengan visi tertatanya kemampuan organisasi dan jaringan aktivitas memperdaya ekonomi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aisyah melalui Majelis Ekonomi bergerak dalam bidang memperdayakan ekonomi rakyat kecil, menengah, serta pengembangan ekonomi kerakyatan. Penjelasan ketiga, peran Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan tugas dan peran atau fungsi sederhana ini, Aisyah telah banyak memiliki amal usaha di berbagai bidang, dalam antara lain adalah pendidikan, kewanitaan, PKK, kesehatan, dan organisasi wanita berpimpin pusat. Aisyah berusaha memberikan pendidikan di kalangan wanita Islam, berpakaian muslim yang baik, bermoral dan bermental luhur, memberikan bimbingan perkawinan dan kerumah tanggaan, bertanggung jawab, istri dalam dan di luar rumah tangga, memberikan motivasi keluarga sejahtera, keluarga bahagia, memberikan bimbingan pemeliharaan bayi sehat, keluarga berencana, berislam, dan juga membimbing serta pendidikan lainnya. Materi 10 yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi. Penjelasan pertama, sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah. Sumber ekonomi Muhammadiyah dapat dilihat dari berbagai aspek. Pertama, Muhammadiyah memiliki jaringan pendidikan yang luas melalui sekolah-sekolah perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Ini tidak hanya mendukung perkembangan sumber daya manusia, tetapi juga memberikan kontribusi pada ekonomi melalui sektor pendidikan. Selain itu, amal usaha Muhammadiyah seperti Rumah Sakit Muhammadiyah dan lembaga kesehatan lainnya berperan penting dalam sektor kesehatan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penjelasan kedua, Muhammadiyah dan kelas menengah. Muhammadiyah memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan kelas menengah di Indonesia. Salah satu aspek utama adalah kontribusinya dalam pendidikan. Dengan mendirikan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, Muhammadiyah memberikan akses pendidikan kepada masyarakat, membantu meningkatkan kualitas dan kemampuan sumber daya manusia sehingga kemungkinan lebih banyak individu
untuk menjadi bagian dari kelas menengah. Program-program ekonomi produktif yang dikelola oleh Muhammadiyah seperti koperasi dan usaha mikro memberikan peluang ekonomi kepada masyarakat ini, menciptakan penghasilan tambahan dan peluang usaha bagi individu yang kemudian menjadi basis pertumbuhan kelas menengah. Penjelasan ketiga, pasang surut gerakan Muhammadiyah. Gerakan ekonomi Muhammadiyah mengalami pasang surut seiring dengan dinamika perkembangan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Sejak awal berdirinya Muhammadiyah telah memberikan perhatian besar pada aspek ekonomi sebagai bagian internal dari visinya dalam meningkatkan kerjasama umat. Namun terdapat beberapa pasang surut yang dicermati. 1. Pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. 2. Tantangan modernisasi dan globalisasi. 3. Definisi inovasi ekonomi. 4. Ketidaksetaraan dan ketidakpastian ekonomi. Dan yang terakhir, kontribusi pada pengentasan kemiskinan. Penjelasan terakhir, mencari model gerakan ekonomi Muhammadiyah. Model gerakan ekonomi Muhammadiyah mencakup beberapa aspek utama yang bertujuan untuk memperdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Berikut adalah beberapa elemen kunci dalam model gerakan ekonomi Muhammadiyah. 1. Pendidikan ekonomi Islam. 2. Memperdayakan melalui koperasi dan usaha mikro. 3. Definisi ekonomi. 4. Pengembangan sumber daya manusia. 5. Kesejahteraan dan pelayanan sosial. 6. Keberlanjutan ekonomi. Dan yang terakhir, nilai-nilai Islam. Materi terakhir adalah peranan kebangsaan Muhammadiyah Indonesia. Penjelasan pertama, kita Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara etimologis, kata Qithya berasal dari definisi bahasa Arab yang berarti rencana, jalan, langkah, atau garis. Kamus Al-Munawwir 1997. Sedang secara etimologis yaitu suatu pemikiran untuk melakukan perjuangan ideologi atau keyakinan hidup. Dari masa ke masa kepemimpinan Muhammadiyah telah muncul atau lahir beberapa khitan. Khitan tersebut disusun dan dibuat berdasarkan perkembangan zaman yang isinya berdasarkan tujuan Muhammadiyah dan menunjukkan situasi yang merujuk pada situasi yang terjadi pada saat itu. Umumnya suatu khitan memiliki sifat pembinaan, kepemimpinan, dan bimbingan untuk berjuang dalam bagi para anggota Muhammadiyah. Penjelasan kedua, Muhammadiyah sebagai bagian dari pendiri NKRI. Muhammadiyah merupakan bagian dari pendiri NKRI. Hal ini jelas dapat dilihat dari lahirnya organisasi Islam yang terdiri sebagai pelopor kebangkitan Islam di Indonesia sejak tahun 1912. Dalam Muhammadiyah sendiri banyak organisasi yang dibentuk untuk membangun bangsa ini, mulai dari masalah keagamaan, pendidikan, dan sosial. Salah satu contoh organisasi Muhammadiyah itu yaitu terobosan baru dalam bidang pendidikan dengan mengadopsi pendidikan berbasis Belanda namun masih berdasarkan pada Islam pada saat itu masih dianggap asing bagi masyarakat di Kauma. Penjelasan ketiga, tanggung jawab Muhammadiyah terhadap NKRI sebagai bagian terbesar di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan salah satu pendirinya Muhammadiyah merasa punya tanggung jawab bagi Muhammadiyah. Penunaian tanggung jawab ini adalah refleksi keimanan dan secara sekali komitmen kebangsaan. Dan komitmen ini telah terbukti oleh Muhammadiyah dengan ikut adil dalam memajukan kebudayaan peradaban pada bangsa ini. Faktanya dalam segala aspek kehidupan, baik kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara, Muhammadiyah telah hadir sebagai agen perbaruan. Tanggung jawab Muhammadiyah terhadap NKRI dilakukan melalui dengan memberikan pencerahan dan melakukan gerakan pencerdasan dengan mendirikan sekolah-sekolah seperti SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Peningkatan kualitas kesehatan dengan mendirikan rumah sakit dan kehidupan sosial serta memperdayakan taraf kehidupan ekonomi masyarakat dengan membuat amal-amal usaha seperti lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Penjelasan keempat, bentuk atau model peran kebangsaan Muhammadiyah. Bentuk atau model Muhammadiyah dikenal sebagai sebuah organisasi Islam yang di dalamnya berisikan tentang perbaruan dalam bidang keyakinan dan kepribadian masyarakat tentang nilai-nilai kehidupan dianut masyarakat berdasarkan budaya bangsa. Adapun peran dari model Muhammadiyah yaitu perubahan moral dan karakter dari bangsa Indonesia yang beragama dengan pembinaan terhadap masyarakat. Selain itu, peran Muhammadiyah dalam merubah bangsa Indonesia menjadi lebih baik yaitu dengan dibangunnya infrastruktur bagi kepentingan masyarakat baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain-lainnya. Dengan dibangunnya sekolah-sekolah dan yayasan lainnya, bentuk dan model Muhammadiyah pada umumnya mengacu pada kesejahteraan bangsa sesuai dengan dasar-dasar atau pedoman garis perjuangan Muhammadiyah, yaitu menyebarkan dakwah, amal ma'ruf, nahi mungkar, atau menyeru kepada kebaikan. Adapun bentuk dan model organisasi Muhammadiyah yang bersifat
Impersonal atau institusional merupakan sekedar himpunan perorangan yang bersifat kelembagaan. Itulah beberapa materi tentang kemuhammadiyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.